Ikut audisi di Puja TV, mendapat ilmu dan pengalaman. Izinkan saya tampil kembali, insya Allah jadi yang terdepan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita dengan segala kesempurnaan nikmat, sehingga sampai detik ini kita masih bisa berkarya. Masihkah kita bermas-masan dan ingkar dengan nikmat Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Salawat dan salam marilah kita persembahkan kepada seorang tokoh yang namanya selalu disebut dalam keseharian kita, yang semangatnya selalu menjadi motivasi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para dewan juri yang senyumnya bak mentari pagi. Yang saya hormati sahabat dan para penonton Puja TV yang baik hati. Sahabat yang dimuliakan Allah. Dalam kehidupan kita ada antara umat Islam yang tidak mengerjakan salat. Sebagian dari mereka ada yang lalai dari salat karena malas dan merasa berat. Seakan-akan tidak waktu yang tersisa sedikit pun untuk menegakkan salat. Sedangkan mereka meyakini kewajiban salat itu. Atas dasar ini, saya ingin berpidato dengan judul Keajaiban dan Manfaat Salat dalam Kehidupan Muslim. Sahabat dai cilik yang selalu dirindu surga. Ayo, siapa di sini yang belum salat? Ayo salat dulu, nanti keburu terlambat. Let's go. Mari kita tunaikan salat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Sahabat, sahabat, apa itu salat? Salat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dari sebatul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat tertentu. Dalam sehari semalam ada 5 waktu salat fardu: Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Dalam surat Al-Baqarah ayat 110 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan berdirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Sahabatku sekalian, salat memiliki keajaiban atau keunikan dan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan seorang muslim. Salat tidak hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam salat ternyata melatih kita untuk berlaku jujur loh. Loh, kok bisa? Ya iya dong, mau tahu contohnya? Salat maghrib berapa rakaat? Ya, 3 rakaat. Ada nggak dari sahabat mengerjakan 2 rakaat? Misal lagi buru-buru nih. Saya mau salat maghrib 2 rakaat, kan gak ada yang tahu. Pernah gak melakukannya? Ayo ngaku. Enggak kan? Keren nih ahlak sahabat Puja TV. Nah, dari situ kita sudah terlatih untuk jujur. Benar apa betul? Sahabatku yang rajin-rajin salat, apa saja keajaiban dan manfaat salat dalam kehidupan muslim? Mau tahu? Beneran nih mau tahu?
Kalau sudah tahu, harus rajin mengerjakannya. Jangan malas lagi. Yuk kita cek beberapa keajaibannya. Yang pertama, salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang dikerjakan dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan akan mampu menjadi benteng dari segala perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah di dalam potongan surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sahabat Dai Puja TV, perhatikan di sekeliling kita banyak orang yang melaksanakan salat, tapi kenapa masih ada yang melakukan maksiat? Ada yang mencuri, ada yang korupsi, ada yang membunuh, dan masih banyak lagi perbuatan buruk yang tidak sanggup saya katakan. Karena kau dijabarkan, tidak akan habis pidato saya. Kok bisa ya? Padahal mereka salat, mereka puasa, mereka zakat. Oh sahabat, ternyata ada yang salah dari salat mereka. Makna salat tidak mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga yang terjadi adalah mereka membuat kemungkaran. Yang kedua, salat mendidik disiplin dan tanggung jawab yang akan menghantarkan seorang muslim untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Ingatlah, hanya dengan Allah hati menjadi tenang. Potongan Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga, salat sebagai wasilah atau sarana untuk meminta pertolongan Allah. Sebagaimana firman-Nya di dalam potongan surah Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Yang keempat, salat merupakan amalan utama yang akan dihisab dan merupakan amalan yang dicintai Allah. Sahabat Dai, mau nggak dicintai Allah? Mau banget kan? Yuk jangan salat kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, amalan yang mula-mula dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat ialah salat. Jika ia baik, baiklah seluruh amalnya. Dan jika salatnya jelek, maka jelek pula seluruh amalannya. Hadis riwayat Tabrani. Sahabatku pewaris surga Firdaus, seperti kata Opik nih, mereka adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah bila hati mengenalnya, tanda-tanda ada 7 di hidupnya. Yang ketujuh, orang-orang yang selalu menjaga waktu dan khusyuk setiap salatnya. Sahabat Dai perindu surga, adapun kesimpulan dari pidato saya adalah, musibah terbesar dalam hidup seseorang adalah ketika meninggalkan salat sudah menjadi kebiasaan. Sesibuk apapun, paksakan untuk tetap salat. Jangan pernah meremehkan dan meninggalkan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna bainar rajuli wa bainas syirik wal kufri tarkas salah. Batas antara seseorang dan kekafiran itu ialah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Mulai sekarang kita jaga salat kita tingkatkan kualitas salat dalam hidup kita. Meskipun mungkin nikmat ibadah sudah berkurang, karena kita tidak pernah tahu di waktu berapa Allah akan merangkul kita. Jadi raihlah cinta Allah dan mari kita cicil harga surga dengan salat kita agar hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lomba dai di malam ini dengan doa dan usaha yang gigih. Kalau hati sudah terpaut di Puja TV, insya Allah juara 1 bisa diraih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.